Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, kader PSI sekaligus terlapor dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ia mengaku mengunggah foto ijazah Jokowi atas keinginan sendiri untuk meluruskan asumsi liar di ranah publik. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya Senin pagi. Ia diperiksa terkait unggahan di akun media sosial pribadinya soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dian mengaku mengunggah foto ijazah tersebut didasari niat baik dan atas keinginannya sendiri untuk meluruskan asumsi liar di ranah publik soal isu ijazah palsu Jokowi. Saya ingin ini segera berakhir lah. Saya ingin ini semua berlalu. Hari ini saya terpanggil atas hati nurani saya untuk membuka kebenaran ini. Saya sudah melakukan, seperti yang saya sampaikan ke teman-teman, melakukan riset dari awal. Ya, saya bukan artinya pasang badan untuk Pak Jokowi ya. Tetapi saya memang merasa sedih Pak Jokowi digitu-gitukan sama mereka. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dihina-hina apa segala macam. Saya akan lawan mereka. Sampai kapanpun. Mau bagaimanapun saya akan lawan. Bagi saya ingin mention terutama untuk dua orang seperti Pak Rosuryo dan Dr. Tipa. Itu orang tidak bisa dipegang omongannya. Sebelumnya Dian Sandi Utama dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE karena mengunggah foto ijazah Joko Widodo melalui akun media sosial X miliknya pada 1 April 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi isu Jokowi yang disebut akan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Bahlil menyebut partainya juga siap menerima jika Jokowi ingin bergabung dengan Partai Golkar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo belakangan santer diisukan akan mengisi kursi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Isu ini mengundang komentar kalangan elit politik. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut partainya juga siap menerima jika Jokowi ingin bergabung dengan Partai Golkar. Menurut Bahlil, Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka, sehingga mempersilahkan siapapun masuk Golkar, apalagi tokoh besar seperti Jokowi. Begini, Partai Golkar ini adalah partai yang inklusif terbuka. Satu-satunya partai yang tidak ada bosnya negara, bosnya rakyat. Gitu. Jadi setiap warga negara yang berkeinginan untuk masuk Partai Golkar, Golkar akan terbuka pintu secara lebar. Jangan pintu, jendela pun kita buka. Jangankan pintu dengan jendela, pagar halaman pun kita buka. Apalagi yang masuk tokoh besar. Oh, kami dengan senang hati kalau itu katakanlah ada tokoh-tokoh yang masuk, siapapun dia. Selama semuanya lewat proses dan lewat mekanisme partai, aturan partai. Bahlil menambahkan bahwa Partai Golkar tidak memiliki bos, karena Partai Golkar milik rakyat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, selebgram Lisa Mariana kecewa lantaran pihak Ridwan Kamil tak hadiri sidang perdana gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Gugatan ini sebelumnya diajukan Lisa untuk memperjuangkan hak putrinya yang disebut merupakan darah daging Ridwan Kamil. Didampingi tim kuasa hukumnya, Lisa Mariana menghadiri sidang perdana gugatan perdata terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin siang. Sidang perdana digelar dengan agenda mediasi, namun karena ketidakhadiran pihak tergugat alias Ridwan Kamil, majelis hakim pun terpaksa menunda sidang. Sidang akan kembali digelar pada 28 Mei 2025 dengan agenda yang sama. Lisa Mariana selaku penggugat pun akui merasa kecewa dan menyebut Ridwan Kamil tak menghargai proses hukum.
Kecewa karena kan harusnya hadir ya gitu. Itu aja. Tadi kecewa nih, kecewa nggak hadir? Ya kecewa, harusnya kan hadir. Aduh, datang cantik, Memang terbiasa rapi, memang harus rapi. Akan dilakukan lagi panggilan kedua terhadap tergugat atau Bapak Ridwan Kamil. Jadi kami berharap juga dari Bapak Ridwan Kamil bermartabatlah hadir, hargai setiap proses persidangan ini. Sebelumnya gugatan perdata diajukan Lisa Mariana ke Pengadilan Negeri Bandung untuk memperjuangkan hak anaknya yang disebut merupakan darah daging Ridwan Kamil dari hasil hubungan terlarang. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanwar Candika, iNews melaporkan. Sebelumnya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana ke Barreskrim Polri. Lisa dinilai telah menyebarkan berita bohong terkait pengakuannya memiliki anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjawab somasi yang dilayangkan mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana. Melalui kuasa hukumnya, RK bahkan melaporkan Lisa ke Barreskrim Polri. Lisa dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik, yakni terkait pengakuan Lisa berselingkuh dengan RK hingga memiliki seorang anak perempuan. RK dan kuasa hukumnya menilai perbuatan Lisa telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporan ini juga telah diterima dan diproses oleh penyidik Barreskrim Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat kepresidenan Republik Indonesia resmi berganti warna, kini didominasi warna putih. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut perubahan desain dan warna ini merupakan bagian dari perawatan rutin pesawat dan tak memiliki makna tertentu. Ganti presiden, warna dan desain pesawat kepresidenan Republik Indonesia pun ikut berubah. Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kini tampilan pesawat kepresidenan RI dengan kode A001 ini didominasi warna putih. Dengan tambahan garis merah memanjang sebagai aksen, dari yang sebelumnya didominasi warna merah. Pemerintah pun buka suara dan menyebut pesawat dengan kode A001 ini dicat dan diganti corak untuk perawatan dan pemeliharaan rutin, sehingga tak perlu dibesar-besarkan. Ada pesawat kepresidenan sebelumnya yang lebih dominan merah, kemudian sekarang disamakan cat dan desainnya. Jadi Presiden Prabowo sejauh ini itu masih menggunakan pesawat beliau yang lama ketika beliau jadi Menteri Pertahanan. Sampai hari ini masih sering. Nah, pesawat ini disamakan desainnya supaya jadi pesawat cadangan. Sebelumnya di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, pesawat kepresidenan berwarna merah dan putih dengan dominasi warna merah. Pergantian desain dan warna pesawat kepresidenan terakhir kali dilakukan pada tahun 2021 saat Joko Widodo menggantikan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, warna pesawat kepresidenan kerap berganti di setiap era kepemimpinan. Sejak zaman Presiden ke-5 SBY hingga era Presiden Prabowo saat ini sudah 3 kali berganti. Pesawat kepresidenan Republik Indonesia kembali ganti kulit atau berganti warna. Di era Presiden Prabowo Subianto, desain pesawat didominasi oleh warna putih. Pesawat kepresidenan kerap berganti warna dari masa ke masa. Di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, badan pesawat kepresidenan dicat dengan dominasi warna biru. Pada tahun 2021 atau di era Presiden Joko Widodo, pesawat kepresidenan berganti tampilan lagi menjadi merah putih dengan dominasi warna merah. Sementara pada tahun 2025 atau di masa Presiden Prabowo,
warna tersebut diganti kembali menjadi dominan berwarna putih. Tim Liputan iNews melaporkan.